kita kan waktu kayak dengar pertama kali itu, waktu Wiper sama kawan-kawan pertama kali muncul kan, kita kan cuma dengar kayak nyalakan api Sandora. Kita taunya kayak apa ya, yel-yel perang gitu kan. Ya, Nah ternyata di Basio ini kita tahu backgroundnya itu ternyata bukan perang gitu, tapi untuk ikan bel. Dan itu kayak tanda apa ya? iya ya. Api itu ternyata bukan Itu api untuk api perang gitu ya. Bukan literally api ya bukan tapi nabi perang, justru persahabatan kuncinya itu. Intinya itu. Hey semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Heso, dan di sini ada saya Han. Dan ini adalah episode terbaru dari J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece. Akhirnya kita mencapai puncak dan akhir dari Skypiea. Ya. Ya, cukup panjang ini ya. Ya, ini salah satu arc terpanjang sih emang. Ya, Ya, jadi sebelum mulai aku bacain chapternya dulu. Yaitu di episode ini kita akan bahas chapter 280 sampai 302. Sedangkan untuk episodenya episode 183 sampai 195. Dan itu ini ya, akhir dari Skype ya, part ketiga. oke. Ya, jadi langsung mulai aja ya, atau ada yang ingin ditambahin dulu? Oke, kita langsung aja. Ya, jadi terakhir itu sampai ekspresi mind blowing dari Enel ya. Dong, ekspresi legend. Dan itu bersambung ke episode ini. Akan kita bahas pertarungan antara Luffy dan Enel. Ya, jadi ternyata di Pulau Langit atau bahkan Enel ya, kayaknya semua penduduk langit ini nggak tahu dengan bahan yang namanya karet. Enel bahkan sempat, hah, karet? Ya, dia bertanya, apa itu karet? Ternyata karet adalah bahan yang, apa ya bahasa fisikanya, tidak menghantarkan listrik. Isolator. Ya, isolator. Ya itu, ternyata mungkin katanya Nami, di seluruh dunia hanya Luffy adalah satu-satunya tandingan Enel. Wow. Ya, kebetulan sekali. Ya, ini cukup keren sih, karena melihat setup yang dibuat kayak Enel ini, wow, tidak terkalahkan. Sangat kuat sekali. Ya, Bagaimana cara mengalahkannya? kayak tidak ada cara untuk mengalahkan dia. Ternyata sangat simpel. Jadi kayak apa ya? Kayak keadaan Luffy ini kayak bisa dibilang memang udah takdirnya saatnya dia dikalahkan gitu sih. Iya. Apakah ini takdir? Atau apa ya? Quote-nya Bob Slap. Bob itu. Sudah takdir? Ataukah sudah takdir ya apa? Never mind. Udah lupa. Ya. Ya, tapi namanya final boss ya tidak mungkin semudah itu ya. Walaupun Luffy itu bisa dibilang kelemahannya Enel ya. Ya. Tapi Enel masih punya trik-trik lainnya yang dia bisa gunakan untuk akan Luffy, setidaknya untuk saat ini. Ya, yaitu salah satunya ada mantra. Dan juga dia ini cuy. Sama seperti teknisi-teknisi. Solder. Oh ya. Mirip. Tongkatnya Jadi dibuat kayak ini sih, pemanas. apa lebih ke extension dari kekuatannya. Kalau kekuatannya kan dia kan kayak harusnya kan petir aja sih, tapi dia bisa kayak istilahnya apa Mengembangkan. ya, mengembangkan sehingga bisa memproduksi panas yang panas gitu dari listriknya. Improvisasi. Iya. Dan ini lucu Bahkan juga sih. bisa Jurus-jurusnya Luffy. Kan dia nggak bisa dibaca itu. Apa, serang ini ditangkap, serang ini dihindari. Ternyata jurusnya adalah Gomu Gomu no Bu. Oh. Menghindari dengan insting.
Tapi tidak bisa menyerang dong. Ya, kemudian dia coba jurus lain. Gomu Gomu no Tako. Oh iya, dan diarahkan ke ini ya apa? Eh itu loh apa? Apanya Kayak kapal itu ya istilahnya. Ke tembok. bagian yang kayak emas. Ya, jadi serangannya mantul yang tidak bisa ditebak oleh Enel. Iya, soalnya kalau dia kayak Gatling biasa itu pun bisa dilihat ya tangannya yang mana. Sedangkan kalau pas dia ngadap ke tembok, mantulnya kan nggak beraturan. Jadi Enel nggak bisa, tiba-tiba cedera kena langsung. Itu sih. Ya, Dan ini, tapi Enel nggak selama itu cuy. Meskipun sudah berkali-kali di hit Luffy, tapi dia masih bisa bertahan dan akhirnya menjatuhkan Luffy. ya. Ya, memang itu apa sih? Kayak last effortnya Enel. Kalau memang dia nggak bisa kalahkan ya mending gak usah Dibuang, melawan sama sekali gitu. jatuhkan. Iya, Ya itu, bola emas ajaib. Yang nanti ya. akan berperan sangat penting. Sementara itu kan si Nami masih tetap di kapal ya sama melihat pertarungannya Luffy itu. Ya, Dan ada Aisyah sama Pierre juga yang waktu itu ngantar Luffy ke atas kan. iya, sempat dipetir juga kayaknya itu. Tapi Aisyah selamat karena dilindungi sama Pierre, kalau nggak salah ingat. Ya, Terus tinggal Nami yang di atas. Dan Nami ini ya, apa? Kayak ada sempat quote yang keren gitu loh. Ingat nggak? dia bilang apa ya? Pokoknya daripada aku apa gitu menikmati gitu. Iya, dia lebih memilih mati Ikut gitu lah. si ya Nah, daripada harus ikut. Nah, meanwhile kita kembali ke Going Merry. Ternyata Konis sampai di Going Merry loh. Mana Usopp dan Sanji? Nah ini salah satu, menurutku salah satu best oh ya, moment sih ini, habis ini. Sanji, epic. Jadi Sanji sama ya Usopp akhirnya mulai menaiki karena Sanji melihat, ada Nami di atas. Jadi Sanji ini kayak apa ya? Kayak dia pikirannya itu kayak selalu selangkah ke depan gitu. Dia punya ya kayak ada apanya sendiri gitu loh istilahnya apa ya? Ada punya misi sendiri yang kita selalu dibuat, wow keren ternyata ini. dan dia nggak sendiri, dia mengajak Usopp karena ya itu waktu itu Usopp di pertarungan sebelumnya dia menggunakan senjata Usopp Ya, Usopp, nah itu. kamu ikut, aku Dan, perlu alatmu itu. ya, dan itu lucu juga sih karena ada kalimat yang memotivasi dari Sanji. Meskipun Nami harus selamat, meskipun harus mengorbankan Usopp. Kalau nggak salah dia bilang kita harus mengorbankan nyawamu Usopp gitu kata. Iya, kita kira mau mengorbankan nyawanya sendiri, ternyata mengorbankan nyawanya Usopp. Dan sampai di atas itu, Jadi nggak cuma si Sanji sama Usopp yang udah mulai bangun ya. Jadi kayaknya semua orang udah mulai sadar lagi. oh iya, Robin ya. Kalau nggak salah dia mulai Ya, mengevakuasi mayat-mayat, bukan mayat apa, orang-orang pingsan. Nah itu dievakuasi. orang-orang yang pingsan itu. Nah, sementara juga evakuasi orang-orang ini White Sea juga terus berjalan ya. Oh iya, yang di ini ya. Karena terakhir itu si Enel sebelum sebelum ketemu sama Sanji sama Usopp, dia udah bikin kayak serangan cukup keras itu. Satu pulau kos bolong lah. Iya. Itu penduduk Pulau Langit ya, yang istilahnya apa ya? Kalau yang bangsanya Konis itu kan, itu mulai berlarian, dipimpin oleh McKinley. Oh, itu cukup heroik sih, keren juga ternyata. Dan di sini emang kelihatan ya kayak bedanya kekuatan buah Logia sama yang biasa ya. Jadi kayak dia benar-benar bisa kayak manipulasi bahkan cuaca ya. Jadi mirip-mirip krokodil ya. Waktu itu dia kan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Yuba itu pakai Badai pasir. sandstorm. Jadi kalau si Enel nih kayak menggunakan petir sampai dia bisa kayak membentuk awan gitu loh. Iya. Itu kayak apa ya? Mungkin the next levelnya gitu ya bisa dibilang.
Oke, kita kembali ke ini ya, Sanji dan Usopp. Ya. Sampai di atas, mereka berpencar, masuk ke kapal. Ternyata yang ketemu sama Nami sama Enel duluan adalah Usopp. Itu keren juga sih. Usopp sempat apa star itu, bush. Tapi tidak berlangsung lama. Langsung dipetir Tidak sama Enel. mempan. Terus akhirnya Nami sama Usopp berusaha untuk kabur dengan menaiki wafer. Dan ternyata Usopp tertahan sama Enel. Waduh, itu momen-momen kayak slow motion. Wuss. Ingat nggak yang waktu Usopp di lantai? Terus sama Nami, ayo pegang tanganku. Sama Iya. sama Enel ditahan tangannya. Itu kayak slow motion itu berasa. Dan saat itu muncullah, Tiba-tiba muncul ditendang Usopp. Sanji. Usopp langsung jatuh di pas di wafer, terus Nami langsung meluncur. Ya. Dan itu keren juga sih. Nami sempat ini kan, kita harus menyelamatkan Sanji juga. Terus Usopp bilang, apakah kau ingin menyia-nyiakan pengorbanannya? Kalau nggak salah gitu. Iya. Itu Sanji udah dipetir sekali sih. Tapi dia masih bisa berdiri lagi. Iya, ini menurutku salah satu best moment juga. Dimana dia masih habis dipetir, masih berdiri sambil megang rokoknya. Terus dia bilang, dari tadi aku emang nyari pematik api. Anjir, keren. Tapi terus pingsan lagi. Ya. Tapi ternyata dia nggak ada alasan kenapa dia datang terlambat. Nah, kayak menyabotase ininya. Pesawat, kapalnya si Enel, Maxim itu. Iya. Ya, kayak gitulah, one ahead. Ya, mantap sih Sanji. Terus, ini ya, yang keren juga, kan Nami sama Usopp lompat ke bawah. Nah, ternyata Usopp itu masih pakai Usopp A lagi. Oh ya, dia masih ngantung di kapal itu. Masih. Ya, dan dia yang nyelamatin Sanji waktu pingsan itu ternyata. Jadi, respect buat Usopp, meskipun kelihatannya dia pengecut, tapi dia tetap masih memikirkan temennya, cuy. Itu. Yep. Oke. Langsung ke apa berikutnya? Flashback ya? Atau ada lagi sebelum flashback? Oh ya, kan sebelum flashback itu kan ada ini dulu. Kayak mereka ketemu dulu di bawah. Oh iya. Survival. Kayaknya semua SHP ngumpul di sana ya. Kecuali Luffy masih berusaha untuk naik-naik terus. Meskipun dipetir, tapi dia coba naik terus gitu. Oh iya, jadi setelah si Luffy jatuh, walaupun dengan tangannya yang berat itu, dia berusaha mau naik terus untuk mengalahkan si Enel kan. Iya. Tapi sementara di bawah itu semua pada udah sadar lagi, termasuk Wiper kan. Nah, iya benar. Nah itu. Wiper, Zoro, Robin, sama Gunford juga. Dan mereka rencananya ini ya, mau kabur ke Going Merry, cepet-cepet keluar dari Pulau Langit itu. Karena sejauh ini Pulau Langit yang desanya Sandia sama Pulau Langit kecil yang tempatnya konisnya itu kan sudah hancur ya. Tinggal ini. Ya udah hancur. Tinggal fort. Upper yard. Jadi tadi kan sambil mau kabur, ada yang sempat ketemu sama Sandia. Sih tahu. Oh. Kalian juga kabur. Mau dihancurkan ini. Iya. Jadi mereka itu saling mengingatkan ini supaya terlepas dari petir-petir itu, pemusnahan. Kayaknya udah kayak mulai masuk ke ini. Mau masuk ke flashback-nya itu, makanya mulai dibikin kayak toleransi gitu. Oh. Kayak mulai saling mengerti gitu. Iya, lupa ingat sih, tapi kayaknya terakhir itu kayak ini sih Wiper melihat langit dipetir-petir, terus muncul memorinya waktu dia kecil diceritain sama si kepala suku gitu. Nah itu. Oh ya, jadi alasan kenapa dia segitunya yang dia diingatkan untuk menyalakan api Sandora itu. Nah, ya itu. Kita langsung beralih ke ini ya, cerita 400 tahun lalu. Ini salah satu flashback yang terbaik ini. Terbaik dan terpanjang. Ya. Gak tahu ya, kalau terbaik bagiku mungkin gak terlalu sih. Sedang lah.
Tapi termasuk oke juga. Dan ini adalah kisah dari seorang Mombran Norlan yang dikenal dengan nama Norlan Pembohong. Dan pahlawan besar dengan Sandora, seorang Calgara. Ya, dan kemunculan Norlan, kita nggak menduga cuy. Di buku cerita yang tampangnya ketawa-ketawa, tampangnya bodoh. Ternyata Norlan membunuh monster laut di pertama kali muncul. Mantap. Dan kelihatannya garang depannya, tapi sesudah itu kayaknya mukanya jadi baik gitu, Cak. Kayak bukan orang yang jahat ternyata emang. Tapi saat pertama muncul itu kayak badannya six pack, berotot, ngalahin monster laut, bawa pedang. Oh. Ternyata enggak. Ya itu. Jadi si Norlan dan kawan-kawannya, mereka ini kayak penjelajah ya, mengeksplor pulau-pulau, mempelajari tumbuhan. Nah, mereka sampai di Pulau Jaya 400 tahun yang lalu. Dan di situ ternyata suku Sandia ini ya, ceritanya lagi dikutuk sama dewa, terkena penyakit-penyakit menular gitu. Dan supaya untuk menghilangkan kutukannya itu mereka harus mengorbankan darah atau nyawa. Nah itu. Ternyata tempat pengorbanannya itu, tempat pengorbanan yang ada yang digunakan saat ini topi jerami mau ditumbalkan itu juga mirip. Persis. Ya itu kayaknya tempat yang sama sih. Sama itu. Iya. Dan di saat cewek ini mulai ditaruh, diikat di tempat altar itu, ularnya datang. Mau dimakan, tiba-tiba, cas! Norlan. Greget, Cak. Dia bahkan sekali tebas membunuh ular itu. Dan di situ ternyata Calgara ya, dia marah gitu. Karena itu kan, ular itu kan dianggap dewa. Iya, benar. Akhirnya... kita lupa tadi. Selain Norlan juga, Calgara juga diperkenalkan di awal. Yang dia mengusir bajak laut itu keren juga itu. Oh iya. Satu kapal dia hancurkan sendiri. Iya. Jadi ini kayak sama-sama gilanya lah bisa dibilang ya. Ya. Nah itu akhirnya di tempat altar itu bertarunglah Calgara dan Norlan. Tapi selidik punya selidik, akhirnya ini ya, dikasih tenggang waktu Norlan. Untuk menyembuhkan gitu toh intinya. Ya, jadi si Norlan ini kan, dia emang ceritanya kan kayak, bukan bajak laut sih, dia kayak penjelajah gitu ya. Botanis. Ahli tanaman gitu. Iya. Jadi dia kayak mempelajari obat-obatan gitu lah. Iya. Dan ternyata yang dialami sama penduduk desa Sandia itu bukan kutukan, tapi penyakit yang ada obatnya ternyata. Udah ada obatnya gitu. Ya, dan dia mencoba mencari obat-obatan untuk menyembuhkan. Karena kalau dalam waktu satu hari gitu kalau nggak salah, tidak ditemukan, dia dan anak-anak buahnya akan dihukum. Dan itu dia sempat ini ya, kayak kekurung di tanah kena gempa bumi atau apa gitu. Iya, kayak terjepit gitu. Terus di situ dia sempat negosiasi sama ini kan, Calgara. Calgara kan masih marah, dia menentang dewa-dewa gitu. Tapi ternyata akhirnya setelah dipersuade sama Norlan, akhirnya dia bahkan membunuh ular kedua, cuy. Ular kedua dibunuh. Dan ini ular-ularnya cukup menarik ya. Ternyata satu dewa itu yang ular besar. Terus ada satu lagi anaknya. Dan yang terakhir nanti cucunya, cuy. Iya, ada yang satu lagi. Ular berumur 400 tahun. Dan akhirnya si Norlan ini berhasil menemukan obat untuk menyembuhkan desa itu. Desa ya. Ya. Dan Norlan bisa tinggal kalau nggak salah sebulan deh di Pulau Jaya itu. Pokoknya berapa lama waktu di bawah gitu. di Pulau Jaya. Pokoknya mereka udah akrab dan lah. Dia dan Calgara kayak jadi akrab lah. Ya. Terus sama Calgara ditunjukin harta rahasia dari para penduduk Sandia, yaitu kota di bawah kota emas. Kota emas. Dan itu ada bel raksasanya yang dari emas juga.
Ya. Dan itu keren sih. Jadi kayak dia akan membunyikan itu, jadi orang-orang yang ingin mencari Pulau Jaya, dengarlah arah lonceng itu. Nah, disitulah Pulau Jaya. Wow. Tapi Nah, ternyata kisah ini belum selesai. Jadi karena bel itu kan sejak kedatangan Nolan tiap hari dibunyikan. ya. Tapi hari-hari terakhir ternyata bel itu udah nggak bunyi lagi. Dan kayak penduduk desa tuh udah ada apa ya, kayak nggak ngomong apa-apa tapi kayak sudah nggak suka sama Norlan gitu. Tahu-tahu benci. Iya. Ini kayak orang pacaran, tahu-tahu marahan. Oh, kenapa ini tiba-tiba marah? Ya, dan ternyata ini alasannya. Jadi selama beberapa bulan waktu terakhir itu Nolan sama krunya itu mencari Sumber dan penyakit. menebang pohon-pohon, ya. Tapi pohon itu kayak ya sama dianggap kayak pohon suci gitu kan. Mereka nggak jelaskan ke penduduk desa, tapi menurut Nolan ya udahlah emang kita salah gitu. Gak perlu dijelaskan, mereka juga tetap marah kayak gitu. Tapi kayak mereka kayak mau pergi aja udah, pokoknya selesai ini selesai kita pergi udah, gak usah mikir lain-lain gitu. Nggak berharap kalau mereka mau dimaafkan gitu loh. Jadi bukannya mereka kayak sewenang-wenang, tapi ya udah. Tapi ternyata si putrinya, oh ya, jadi ternyata yang mau di sacrifice waktu di kemarin di awal Putrinya itu kan Kalgara. putrinya Calgara. Ya. Jadi putrinya Calgara ini bilang sama anak buahnya Norlan. Jadi sama anak buahnya terus dijelaskan pohon itu ada racun gini-gini. Ya, Itu yang mereka bikin penyakit gitu kan. mereka yang jelaskan apa? Kesalahpahaman itu ternyata karena itu loh. Gara-gara mereka itu. Ya. Dan itu posisinya si Norlan udah mau berangkat karena mereka kayak mau pergi tanpa, ya udah kita kan di situ cuma pendatang. Jadi kita datang pergi seperti tidak ada apa-apa gitu. Ya. Nah, itu Kalgara setelah mendengar apa yang terjadi sesungguhnya langsung berlari menuju ke pantai. Terus kami akan terus membunyikan lonceng itu. Jadi bel itu yang udah berapa hari ini nggak dibunyikan karena lagi marah sama Norlan, dibunyikan lagi. Ya. Dan itu jadi tanda itu. Bel ini akan terus dibunyikan sampai Norlan datang kembali. Ya, itu ada istilahnya, bunyi lonceng itu disebut api Sandora. Nah, itu. Jadi kayak udah tradisinya mereka kalau selalu membunyikan lonceng, apa ya, kayak ini sejarahnya gitu loh, kenapa mereka tetap membunyikan lonceng, karena mereka menunggu kedatangan Norlan. Lanjut ke beberapa waktu sesudahnya. Nah, ini mirip seperti kisah di buku itu. Jadi ceritakan di sebuah negara, kerajaan apa gitu namanya, tinggallah Norlan si pembohong. Dan Norlan ini suka cerita-cerita ke anak-anak dan seterusnya, dan suatu hari dia cerita sama raja bahwa ada kota emas. Nah, itu disitulah dimulai cerita Norlan si pembohong. ya. Akhirnya raja Jadi ikut ke bagian ini yang kayak kisah ini yang justru ditonjolkan sama mungkin ini ya, kayak menutupi kebenaran gitu kan. Jadi orang taunya itu Norlan seorang pembohong, bukan kayak orang yang hebat berjasa gitu. Iya, apa ya, kayak raja tidak pernah salah gitu toh maksudmu. Kenapa? Maksudmu kayak raja tidak pernah salah gitu. Pokoknya intinya kisah ini yang terkenal dari Norlan, bukan kisah yang itulah. Ya, karena penduduk di kerajaan itu taunya ya Norlan waktu itu bercerita tentang hal-hal yang mustahil, dan waktu raja datang ke kota emas nggak ada. Ya itu dianggap sebagai isapan jempol semua apa yang diceritakan Norlan kan. Karena kan di flashback itu kayak ada saksi gitu loh. Dia ngakunya anak buahnya Norlan, terus dia bilang, iya emang nggak ada, itu bohong. Padahal anak buah yang aslinya ditangkapin kan. Oh iya, itu kayak apa ya? Apa ya istilahnya? Itu Kalau di dunia nyata. menutupi kebenaran itu. Ya, oke. Yaitu akhirnya Norlan dieksekusi dan dianggap sebagai pembohong. Sementara itu kembali ke beberapa waktu sebelum Norlan kembali. Nah itu Ini ternyata jadi ada penjelasan kemana perginya. Ternyata ada arus knock upstream yang sangat
keras sehingga sebagian Pulau Jaya itu terhempas ke langit. Ya. Dan sampai di langit ada nenek moyangnya Yama. Masih ingat gak? Itu kayak Oke, ini penguasa Pulau Langit sebelumnya. Mirip Yama. Gak inget ya? Ya udah. jadi kayaknya sebelumnya Gunfor juga. Ya 400 tahun lalu kan. Nah, Dan itu. waktu itu juga kena custom itu juga membuat itu kan jadi belnya itu jadi hilang gitu loh. Oh Nggak di iya, tempat yang aslinya. terlontar. Iya, terlontar. Jadi itu kenapa akhirnya si Calgara ini walaupun gimana pun menurut saya dia tetap mau membunyikan bel itu. Jadi mereka kayak berjuang mencari merebut kembali bel itu supaya bisa dibunyikan lagi gitu. Dan itu yang jadi titipan pesan untuk generasi penerus dari suku Sandia itu. Ya, nyalakan api Sandora. Nah, terus ini, mumpung masih di sini, kira-kira ini pandanganku sih, kayak nilai yang dibawa dari backstory ini, cuy. Ya, Apakah Oda tidak percaya dengan dewa atau Tuhan? Oh, nah ini mungkin bisa dibahas di konspirasi ini, mantap. mungkin dia percaya teori evolusi. Tapi nanti ada lanjutannya, cuy. Aku juga awalnya mikir gitu pas baca flashback ini, mah. Jangan-jangan Oda ini tidak percaya Tuhan. Jadi semua yang ada di kayak apa dewa-dewa, menyembah dewa, pengorbanan itu kayak disangkal gitu kan. Tapi ternyata enggak, cuy. Nanti di puncak perang di ini Pulau Langit nanti ada. Ternyata tidak ateis. Oke, dan setelah flashback itu akhirnya kembali lagi ke melanjutkan pertarungannya Luffy dan Enel. Nah, itu posisinya Maxim dan Enel udah agak jauh. Dan rencananya yang harus dilakukan, Nami kan sama Luffy toh. Oh ini, Nami ceritanya mau jemput Luffy supaya segera pergi toh. Tapi sampai di atas, Luffy nggak mau. Pokoknya aku mau naik sana. Ngapain sana? Mending kita kabur aja. Pulau ini mau hancur. Karena di sana ada lonceng emas. Nah itu. Bunyikan bel, ya. Nah itu. Ternyata ini deep sih. Kayak dia itu Luffy itu kayak benar-benar peduli sama si kakek itu, Cricket. Sama manusia-manusia kera itu, cuy. Itu kayak cukup ini sih. Cukup wow, mantap. Ya kayak waktu yang awal, kayak waktu kita di Alabasta itu kan kedengarannya simple gitu, bunyikan bel gitu. Tapi ternyata ada makna yang Nah, kita iya. hajar krokodil kayak gitu. Iya ya. Itu yang membuat Luffy itu kayak apa ya? Kayak orang yang simple minded. Pimpin Bo, Apa? Sorry. pintar bodoh. Bukan. Ya bisa jadi sih. Cuman kayak dia itu kayak pikirannya sederhana tapi deep gitu. Sulit penjelaskannya. Ngerti tapi ya? Iya, ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengejar Enel dengan cara yaitu mau di apa itu pohon Jadi giant jack itu pohon itu ya mau ditebang ke arah Maxim sehingga bisa loncat. ada jalur ya. Jadi si Nami memberi pesan ke bawah supaya mereka menebas Beanstalk ke arah Maxim. Ya, di situ beraksilah Zoro seperti biasa. Swing, terbelah setengah. Lalu ular ikut andil. Headbutt ular, dog. Oh, hampir jatuh. Dan ini the final blow. Wiper, reject. Wow, mantap. Ini Wiper bahkan menyerahkan kepercayaannya untuk majulah topi jerami gitu. Ngerti tak maksudnya? Demi menyalakan Ya, api Sandora. Nah, karena saat itu ya cuman itu yang bisa dia lakukan. Dia udah sampai puncak lah, udah nggak bisa ini menembus lagi. Dia cuma bisa reject untuk berkorban. akhirnya berhasil lah. Luffy berhasil mencapai Maxim.
Iya. Nah, sebelum sampai di Maximnya itu, nah ini ada hal yang keren juga, cuy. Yaitu Oh iya ya. awan petir yang sudah raksasa itu untuk menghancurkan upper yard, ternyata ditangkal oleh tangan bola emas itu. Dan siapa sangka ternyata serangan Luffy yang itu bisa menghancurkan. Pasti dia juga sendiri nggak mikir kalau bisa. Iya, dia ini kalau bisa ekspresi shock kedua ini mungkin Enel harusnya bisa dimasukin sini lagi ya. Tapi kayaknya nggak se-surprise itu. Iya. Dan ini aku melanjut. Dan saat inilah dimana orang-orang mulai berdoa ini. Tuh Nah, bolanya itu yang besar itu mau menghancurkan Ford. ya ini yang tadi aku mau cerita itu. Saya kira Oda ateis. Ternyata penduduk langit semua berdoa. Keren sih itu, kayak konis. Dewa, kalau kau memang benar-benar ada, tolong selamatkanlah kami. Ternyata Tuhan itu ada, cuy. Ada Ya. Luffy. Oh, Jadi intinya kamu adalah Tuhan dari kamu sendiri. wow, itu termasuk ateis juga nggak sih? Atau ada istilah lain? Dirimu sendiri adalah Tuhan. Paham? Oke, lanjut. Nah itu, tapi emas emang ini ya? Emas itu bisa menghantarkan listrik atau apa gitu? Pertanyaan bagus. Kira-kira. Bisa nggak ya emas? Ya, pokoknya berhasil lah. Jadi setelah berhasil dan Enel juga udah kayak Oh, dia mengeluarkan kekuatannya cuy, dan sorry. dia menjadi Sorry, aku barusan browsing ini. Apakah emas dapat menghantarkan listrik? Gold is highly conductive, meaning electricity can easily flow through it with minimal resistance. Itu kenapa emas-emas yang ada di itu, kotak emas Sandora itu, kenapa dipakai untuk bahan Maxim? Berarti karena emang emas untuk menghantarkan listrik sangat bagus. Belajar fisika. oh iya mungkin. Gue pernah ini misalnya baca di satu kasus detektif Conan. Oh, Kasus pembunuhan menggunakan listrik. Oh, korbannya pakai ini ya, perhiasan emas pasti. Benar nggak? Iya, iya. Meskipun nggak tahu bisa Jadi dia menemukan. lebih gampang kesetrum gitu. Ya, berarti make sense ini semua, Ada cuy. aksesorisnya gitu. Oke, Berarti ini semua memang make sense. Karet, emas, listrik. Namanya listrik, kena air. iya. Ya Maksudnya itu. ya secara fisikanya ya pasti bener lah. Mungkin cuma yang tidak dipikirkan kayak apakah Luffy tahu kalau emas itu menggunakan listrik? Apakah dia tahu Sepertinya kalau dia lompat ke dalam situ bisa menghancurkan bola itu gitu nggak? mungkin itu hanya Atau dia keberuntungan. asal aja Kayaknya hanya wis keberuntungan masuk sih. saya pokoknya masuk saya terus tanganku tak kewer-kewer tung 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 gitu. Ternyata untung berhasil. Ya, bisa jadi. Kayaknya dia Oh itu just katanya. right. Ya. Bukan Oke. just luck, itu karena doa orang-orang Skype. Wow. Doa kepada Dewa Luffy. Iya. Nah, akhirnya tadi silakan dilanjutkan apa yang mau Mbok ceritakan. Ya oke. Dan karena ini semua rencana Enel bisa dibilang udah gagal ya. Dan dia udah marah banget. Dia mengeluarkan jurus. Bahkan dia merubah bentuk tubuhnya. Oh Jadi kayak iya, bener-bener kekuatan logianya keluar. Jadi dia kayak mengambil bentuk petir gitu ya. final Sudah form, final bukan form. wujud manusia lagi ya. Yang bahkan si krokodil aja nggak ada bentuk kayak gini. Iya. Ini kalau terbaru itu mirip kayak ini loh, macam Gear 4 gitu. Iya nggak sih? Oh ya, Bukan spoiler kalau nggak tahu. keren. Kalau tidak tahu, tidak spoiler. Ya itu. Dan tapi itu ya, walaupun dia wujudnya
gitu ya, tapi justru karena semua tubuhnya itu jadi bentuk alami, bentuk listrik atau petir, ya tetap bisa dihajar sama Luffy atau nggak mempan ke Luffy karena Luffy kan karet. Iya, ya itu agak sia-sia sih. Dan itu posisinya Enel itu udah kayak apa ya? Kalau gue bilang dia udah kayak sedikit gendeng gitu nggak sih? Aku adalah dewa, Desperate. aku akan menguasai Ya, Fairyford gitu-gitu. Iya, udah macam gila. ya. Dan akhirnya, Maksudnya Gomu no. intinya tuh udah kayak keren, gede, petir. Tapi ya serangan cuma bisa pakai itunya doang, tombaknya itu aja kan, yang bisa Trisulanya. melukai Luffy. Iya, cuman itu aja last effortnya. Dan akhirnya ternyata dia diserang dengan itunya sendiri, bola emasnya sendiri. Gomu Rival, Ya. Golden Rival, mantap sih itu. Dan tepat di belakang Maxim dan Enel, di situ terdapat lonceng emas yang selama ini dicari-cari, ternyata ada di atas sana. Dan pukulan Luffy membuat Enel terpental hingga terhempas sampai ke lonceng emas itu. Itu mantap sih adegannya. Jadi begitu Luffy Gomu Rival, bus. Enel udah mau sampai itu, terus flashback dulu. Flashback dikit, cerita soal apa? Kayak Norlan, terus Kalgara, kayak ada flashback sekilas-sekilas, but. Terus dong. Dan kebetulan sekali ya, apakah Luffy memang sudah mengarahkan pukulannya ke arah itu? Iya, kayaknya udah diarahkan sih, karena kan dia emang targetnya untuk itu, membunyikan lonceng emas itu. Bukan kayak kebetulan di situ. Enggak, gak tahu ya. Tapi ini mantap sih, aku sambil balik halamannya, terus ada quotes-nya dari Luffy. Paman, kau dengar, kami telah menemukan kotak emas yang sudah dinanti selama 400 tahun ini. Kotak emas itu ada di langit. Sudah ada full 2 spread, gambar pulau langit, terus di ujung atas langit itu kecil ada lonceng emasnya itu. Mantap, Cak. Merinding bacain. Dan semua yang mendengar suara lonceng itu kayak apa ya? Ini kayak perasaan yang sama seperti melihat Sakura di Drum Island ini. Wow. Ya. Analogi yang bagus. Terus ini, ada juga adegan ditunjukkan di kriket sama monyet-monyet itu udah denger lonceng-lonceng itu. Terus di sini baru dijelaskan sama kriket. Kalau raksasa yang pertama kali dulu, ingat nggak? Waktu sama Masira, ada bayangan raksasa. Nah itu dijelasin sama kriket dijelasin kalau itu bayangan para penduduk Pulau Langit. Yang karena refleksi matahari atau gimana, nah muncul bayangan itu. Dan seketika di situ, ini mantap sih. Ternyata saat itu di langit ada bayangan raksasa juga, yaitu Luffy yang loncat. Weh. Mantap, Cai. Jadi setelah pertarungan ini, konklusinya yang tersisa adalah pesta. Oh iya. Setelah pertarungan, akhirnya dirayakan dengan pesta. Dan ini menariknya adalah kayak orang di Pulau Langit sama yang orang Sandia ini sudah kayak akur gitu. Iya. Mereka Nggak ada lagi yang kayak bahkan kayak pulaunya juga sama-sama hancur, pulau asalnya, yaitu desa tersembunyi Sandia, sama pulau langit yang asli, Angel Beach dan itu, daerah Angel Beach. Dan mereka mau nggak mau ya, tempat mereka bisa tinggal ya sekarang Upper Yard ini. Divert itu Upper Yard. Ya, di mana mereka jadi satu. Terus ini juga cuy. Dan si chiefnya itu juga ada bilang, jadi waktu itu kan si Wiper kan habis dirawat, terus dia baru sadar, kan dia dirawat sama Konis kan, kayak orang Pulau Langit, terus dia kayak, ngapain kamu merawat aku? Terus kepala sukunya itu bilang kayak, tidak usah berperang lagi, karena bahkan tanah ini pun, tanah Upper itu, yang tanah hijau itu pun tidak memilih siapa yang harus tinggal di atasnya, tidak membeda-bedakan. Wow. Yeah. Nice jadi quote. kita pun jangan
Nice quote. Tidak perlu menolak satu sama lain. Oh, sebelum itu ada satu lagi cuy, ketinggalan. Yaitu Konis. Waktu Konis, mana papamu? Oh, papaku, sambil sedih itu. Oh iya, Terus ternyata masih hidup. yang lain, waduh, kasihan Konis. Terus ada Pagaya. Konis. Ternyata masih hidup. Will of P. Dan nggak cuma Pagaya yang masih hidup. Enel masih hidup ternyata. Enel lanjut ke langit. Dan tidak hanya Enel cuy. Semua apa yang di survival game ternyata masih hidup semua. Ini apa ya, kayak formulanya One Piece sih. Hampir tidak pernah membunuh. Ya. Itu. Sudah pesta-pesta, terus apa lagi habis itu? Oh ini, si orang-orang mulai mau menarik lagi lonceng emas itu. Oh iya, lonceng emasnya berhasil ditarik dari Laut Putih Kan itu. itu di itunya kan ada ini juga, di loncengnya itu ada Poneglyph. juga Ya, dicari Robin. mind blown. Dibaca. Ternyata di situ ditulis tentang Poseidon, salah satu senjata kuno, cuy. Jadi di Alabasta ada Pluton, terus di sini disebutkan sama Robin ada Poseidon, petunjuk tentang Poseidon. Dan aku baru sadar Dan ini juga apa ya? ternyata Poseidon disebut di sini, cuy. Hah? Aku baru sadar ternyata Poseidon pernah disebut di sini. Dan itu juga ada ukiran lain juga, yaitu ditulis oleh Gold Roger. Nah, iya, ternyata 20 tahun yang lalu Roger sudah pernah ke Pulau Langit dan meninggalkan jejaknya lewat tulisan Poneglyph itu. Di lonceng juga. Ya itu sih, gambaran lebih lanjut tentang Poneglyph yang nanti di ujung cerita sampai terbaru itu bakal tetap terus berkembang ya ini. Ini kayak baru awal-awalnya aja. Sementara itu, Topi Jerami merencanakan untuk kembali ke Blue Sea ya. Ya. Mereka udah ngambil emas yang tersisa, mau dibawa pergi. Mereka habis ngambil emas dalam itu cuy, perut ular. Perut ular itu ada emas-emas diambil, terus mereka berencana untuk kabur. Dan lucunya adalah para penduduk Pulau Langit itu mau menyerahkan ini, batangan emas raksasa. Pilar. Iya, tapi aneh juga Pilar. kasih pilar. Konyol, Cak. Gimana cara bawa? Bahkan lebih gede dari Going Merry itu kayaknya. Dilihat-lihat. Ya. Nah itu, terus sama Usop foto chopper gitu. Kita mau diserang, mau ditangkap. Mereka udah nyiapin basoka raksasa. Kabur deh. Soalnya dibungkus kain, jadi gak kelihatan. Ya itu. Dari jauh kayak basoka. Meriam. Kita sudah tiba di penghujung. Mereka kembali ke Going Merry dengan emas-emas yang mereka bawa. Dan ini termasuk kayaknya sejauh ini pertama kalinya mereka berhasil membawa emas-emas, cuy. Atau harta. Sebelumnya selalu ditinggal. Oh ya. Kayak di Alabasta ditinggal. Iya, kan harusnya dapat bagian dari Vivi ditinggal. Terus dulu di Kokoyashi, Arlong Park, hartanya Nami juga ditinggal. Selalu gitu. Dan ini kayaknya baru kali ini akhirnya mereka benar-benar dapat harta. Sedikit ini ya, fun fact. Dan yang menarik ini waktu perpisahan ini juga ada dua. Yang pertama itu waktu Going Merry keluar terus jatuh itu. Oh iya. Matanya copot semua. Iya, itu lucu juga sih. Gag khas Oda. Jatuh. Terus satu lagi yaitu waktu perpisahan itu, jadi ini sama seperti 400 tahun yang lalu, belnya dibunyikan kembali. Mombran pergi. Wow. Dibunyikan lagi, datanglah kembali lain kali ke Pulau Langit. Ya, mantap. Dan mereka ini ya diantar Konis sama Pagaya. Oh ya. Dan saat kita dulu baca itu, kita sempat mikir loh, Konis ini jangan-jangan ikut. Iya nggak? Sebagai pemusik, kita sempat pikir dulu gitu. Jadi mana kepikiran. Nah saat nyemplung, terjun bebas, ternyata ada gurita langit. Nah itu yang menyelamatkan mereka. Iya. Gurita balon. Ya, gurita balon.
Nah, itu mantap sih. Dan aku sukanya adalah Oda ini membuat kayak panel-panel komiknya kayak waktu lonceng dibunyikan, terus mereka turun, terus diambil shot-shot semua. Jadi si suku Sandia ini lagi di sini, suku apa? Ya, Pulau Langit lagi kelihatan mereka di sini, shot-shotnya, terus ada kotak narasi-narasi itu, kayak puitis gitu Cak. Mantap. dan ternyata ini yang apa? Kayak di episode terakhir yang kamu tanya. Mm-mm. Aku gak ngerti ini judul chapternya. Ada Serenade, apa March gitu. Wow, Ternyata istilah-istilah musik, sound, suara itu ternyata sudah mengarah ke ini, ending ini, musik lonceng ini. wah anjir, merinding Cak aku setelah tahu. Terus aku ini baca daftar isinya juga, ini masih ada yang berhubungan dengan musik juga di ini, arc terakhir ini. Meskipun nggak semua, tapi beberapa kayak love song, fantasia ini ada ya istilah di musik. Simfoni. Ya. Dan yang terakhir, judul chapternya Finale. Nah ini pasti kayak akhir lagu gitu ya. Ya. Iya. Wow. Cukup mind blown aku. Oke. Dan itu akhir dari arc Skype. Saatnya kita Best of the best. ya kita beri penilaian. Mulai dari best apa dulu? Best moment dulu. Oke. Aku kepikiran 2 sih best moment. Satu aja deh. Yang satu best moment kelas 2. Kurang bagus. Setelah dipikir-pikir. Best momentku ya ini. Waktu belnya bunyi, sama kelihatan bayangan Luffy di atas itu. Itu kayak wow. Kayak menyambungkan keseluruhan dari Pulau Jaya yang sudah dibuild sampai demikian jauh. Ternyata ini loh. Kenapa ada bayangan raksasa itu? Kayak wah mantap gitu. Itu sih kalau aku kayak. Kalau aku best momennya mungkin ini kurang populer ya, tapi yang itu di flashback. Oh, Pokoknya waktu yang si Calgara ngomong nyalakan api Sandora itu. yang waktu Norland pergi. Waktu dia Pulau Langit. Oh, waktu pulaunya sampai di langit, terus dia ingin terus Nah, menyalakan api Sandora. nah, kita kan waktu kayak dengar pertama kali itu, waktu Wiper sama kawan-kawan pertama kali muncul kan, kita kan cuma dengar kayak nyalakan api Sandora. Kita taunya kayak apa ya, yel-yel perang gitu kan. Ya, Nah, ternyata di Mas ini kita tahu backgroundnya itu ternyata bukan perang gitu, tapi untuk ikan bel. Dan itu kayak tanda apa ya? Tanda persahabatan atau gimana gitu. iya ya. Api itu ternyata bukan Itu api untuk api perang gitu ya. Bukan literally api, ya tapi bukan nabi perang, justru persahabatan kuncinya itu. Intinya itu. iya, keren sih. Oke. Ini aku nambahin best momenku kan tadi aku yang pertama, yang satunya ini yang secondary lah, yang jadi kelihatan seperti cupu. Yaitu momen Sanji sih. Waktu itu, terima kasih sudah menyalakan pemetik api. Tapi melihat skalanya dari arc ini, ada yang jauh lebih besar dan mantap. Jadi itu bonus saja. Oke. Lanjut MVP. Ya, kalau aku MVP tidak lain dan tidak bukan, tentu saja Monkey D. Luffy. Simple minded tapi mengena. Itu sih. Kalau aku kayaknya dari toko flashback lagi deh. Oke. Mombran Orlan. Karena dia apa? Apa ya? Mm-hmm. Ya dari segi kita kan dia cukup menarik ya. Kayak dia itu dia tahu kebenaran gitu. Dan dia kayak berani gitu loh. Kayak bilang. Kan kadang kan orang kalau misalnya wah mau bunuh dewa atau apa gitu. Tapi dia tetap menggunakan apa ya? Berani kayak kita tuh sudah belajar kayak ini. Ada obatnya kayak gitu loh. Menyatakan kebenaran. Ya. Ya, setuju. Jadi kayak, mungkin ini aku nambahin kayak, kita boleh beragama, mengikuti tradisi.
budaya. Tapi kita jangan sampai lupa tentang kemanusiaan. Itu. Kita Iya. anggap diri kita beragama, kita mengikuti budaya. Tapi ternyata itu kayak sampai mengorbankan nyawa, menumbalkan orang yang padahal itu cuma apa ya? Belum tidak sesuai dengan kemanusiaan, humanity. Humanity above Ya. religion. Sebenarnya saya tahu itu. Slogannya itu. Ya, mungkin contohnya bukan yang kayak ekstrem kayak mengorbankan di atal itu ya. Mungkin yang sederhana aja. Itu contohnya kayak pohon itu loh. Iya. Pohon nenek moyang itu kan maksudnya itu kan ada penyakitnya. Tapi karena itu pohon nenek moyang mereka dibiarkan aja gitu. Tapi justru bawa penyakit kayak gitu mungkin. Mungkin ada kayak tradisi atau apa yang memang secara fakta itu kayak gak bagus tapi kita mempertahankan nanti Mas. Iya, kita mempertahankan tradisi yang justru merugikan bagi kita bahkan bagi orang lain Ya juga. kayak gitu. Kita boleh mengikuti tradisi tapi kita harus realistis juga. Ya. Ya itulah, kurang lebih itulah. Yang pasti pendengar ini sudah cukup dewasa untuk paham lah. Oke. Oke, itu poinnya yang bagus sih, MVP, Norland. Ini bisa konspirasi, mau kristenisasi atau itu? Ateis. Bisa dua. Kita bahas dua-dua. Oke. Lanjut, skor ya. Oke. Untuk skor, ini kalau keseluruhan ya, keseluruhan Skype. Atau part 3 aja, Oke, langsung keseluruhan ya. keseluruhan. Kalau keseluruhan aku mungkin 8,5 lah. Ini emang puncaknya ini mantap sih. Kemarin kan ada sempat part yang kita agak bosen. Kalau mungkin kita nggak bosen, mungkin aku kasih 9. Tapi karena ada sedikit yang kurang ya 8,5. Tapi secara overall tentang, kalau menurutku ya, ini aku sempat nonton di YouTube juga. Ada yang menyebutkan kalau Skype ini adalah gambaran bagaimana kalau One Piece dijadikan dalam satu arc. Reveal apa itu One Piece. Aku pikir masuk akal sih. Kayak kita lihat warisan selama ratusan tahun. Oh, ini agak spoiler gak ya? Kalau sampai yang chapter terbaru pasti ngerti ya. Selain warisan yang diturunkan juga kayak geografis, secara geografis yang bikin kita mind blown. Terus universe dari One Piece. Terus juga pertarungannya nggak cuman antara orang baik dan orang jahat, tapi ada berbagai kubu. Itu, bonus. Ya. Menurutku sih itu, 8,5 dari aku. Kalau aku secara keseluruhan mungkin 8 lah. Oke. Cuma ini tertolong karena itu sih. Di arc ini, bagian yang terakhir ini ada, ya kalau bagi aku sih, ini termasuk flashback yang cukup menarik sih. Ya. Karena kita dikasih tahu kayak sisi lain dari kisah dongeng anak-anak itu, ngerti nggak? Iya. Dan Orang itu yang bohong itu. kayak arc ini kayak udah di set Ternyata up. flashbacknya kayak gitu. Udah di set up dari Jaya itu emang ada dipersiapkan ada dongeng itu sih. Jadi kayak akhirnya ternyata kita tahu, oh ini loh ternyata dongeng itu ini loh ceritanya. Itu kan maksudmu? Enggak. Ya itu, setuju sih itu yang Dan buat. kita mungkin sejak itu aku jadi mikir, jangan-jangan dongeng-dongeng yang sama kita dengar kisah aslinya tidak seperti itu. Ada sesuatu di balik kisah dongeng-dongeng kayak Cinderella atau apa gitu. Oh, itu sering ya kayaknya. Kayak di Disney itu kan. Aslinya kan Iya, dark. Aslinya dibuat sama pengarangnya dark, di Disney jadi ceria, happy ending gitu-gitu. Nah, ini kayaknya salah satu inspirasi Eiichiro Oda kali dari kisah-kisah kayak dia bikin chapter flashback. Iya, tapi dipikir-pikir mantap sih. Dari dongeng sederhana di Pulau Jaya, ternyata cerita besar yang masuk di Pulau Langit itu kayak wow, mind blown emang. Iya, dan itu kayak dasar dari semua kejadiannya itu. Iya. Kisah awalnya. Jadi 8. Itu sih 8. Oke. Jadi
Paling tinggi skornya sekarang kalau aku Alabasta. Ya, setuju. So, ini emang Alabasta paling oke. Tapi The Next Saga Sejauh ini. The Next Saga ini salah satu favorit banyak orang juga. Kita akan masuk di Saga Water 7. Nah, ini cukup panjang juga. Saga Water 7. Ya. Tapi sebelum itu ada ini cuy. Pernah tahu nggak filler-filler di One Piece animenya? Termasuk salah satu filler yang paling populer dan katanya ini cocok untuk masuk ke canon. Pernah dengar nggak? Apa itu? Ya, jadi itu filler, kan di anime kan biasa dikasih filler supaya panjang animenya. Nah itu, Ya. ada salah satu filler yang namanya G8. G8 filler arc G8. Nah itu katanya sebagai salah satu filler terbaik yang ada di animenya. Bahkan disebut-sebut bisa jadi ini, bisa cocok untuk masuk ke canon, cerita canon. Pernah tahu nggak G8? Belum pernah dengar. G8. Nah itu. Jadi G8 ini posisinya tepat ada sesudah Skypiea dan sebelum Long Ring Long Land. Aku ada ide gimana kalau kita bahas ini. Oke. Ini Kita sebagai bahas segala sesuatu tentang manga dan anime. Waduh. ya ini. Ini kita akan berarti nonton ini ya. Episode filler G8 ini 196 sampai 206. 20 episode. Tidak ada komiknya ya, tidak ada chapternya ya. Jadi nanti kita coba cari animenya dan kita akan bahas. Spesial ini, J-pop membahas anime. Oke? Ada lagi? Oke, sekian aja dulu. Kita ketemu lagi di J8 Arc. Yes, kurang lebih 2 minggu lagi kalau on time. Dan jangan lupa untuk terus support Denden Podcast dengan cara kalian sebarkan podcast ini. Kalian juga bisa komen di YouTube ataupun di Instagram, karena di Spotify dan platform podcast lain biasanya belum bisa. Kalian bisa follow kita di Instagram, di fanpage Facebook, komen-komen aja dan support dengan cara yang kalian bisa lah. Oke, saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Bye.